Para pemirsa Tabura Injil Kristus Klasis GKI Yapen Selatan yang kami banggakan, sebelum kita mulai dengan pembacaan firman Tuhan dan khotbah pada hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena hingga saat ini kabar sukacitamu terus diberitakan untuk seluruh umat manusia. Karena kami percaya mendengar firman Tuhan adalah kebutuhan masa kini yang paling penting. Itulah sebabnya Tuhan berkenan dengan acara program kerja Klasis GKI Yapen Selatan, yaitu Tabura Injil. Kami berdoa supaya pelayanan pada hari ini betul-betul membawa hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom. Kami akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisikan pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saya ulangi lagi, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Para pemirsa Tabura Injil Kristus yang Tuhan Yesus kasihi, kita bangga, kita bersyukur dan berterima kasih dari pembacaan tadi oleh Komisi Pembinaan Jemaat Tingkat Klasis Yapen Selatan memberi tema memberi dengan rasa syukur. Memberi dengan rasa syukur. Kita berterima kasih karena hingga saat ini, walaupun situasi dunia kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, persoalan, khususnya corona yang telah melanda kita sejak Maret lalu hingga hari ini, telah membuat banyak persoalan sekali. Tapi hingga saat ini kita masih terus hidup, kita terus masih berada, bekerja sebagaimana mestinya. Pemerintah kita juga sedang berpikir bagaimana masyarakat di Indonesia, di Papua bisa diurus dengan baik. Gereja pun juga sedang berpikir bagaimana supaya pelayanan-pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk melakukan tugas-tugas pelayanan, memberi penguatan kepada umat Tuhan, agar supaya dalam menghadapi situasi seperti ini, kita tetap bertahan menghadapi walaupun persoalan ini cukup mengkhawatirkan dunia kita. Ini semua terjadi karena kasih dan sayang Tuhan yang begitu luar biasa. Karena itu kerja kita di hari ini, kerja kita selama ini adalah untuk satu hal, yaitu bekerja melayani rakyat, melayani umat Tuhan. Sekaligus apa yang kita lakukan itu adalah wujud daripada memberi syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, memelihara, dan menyertai kita hingga hari ini. Tema kita berkata, memberi dengan rasa syukur. Dari tema tadi, saya membagi dalam 4 bagian penting yang perlu sekali menjadi renungan kita pada hari ini, sehubungan dengan apa yang dikatakan dalam ayat 12 pembacaan tadi. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ada 4 hal penting yang perlu sekali kita bicara dalam hubungannya dengan ayat 12 pembacaan tadi. Yang pertama,
kita berbicara tentang apa itu memberi. Memberi dalam bahasa Yunani itu diakonos, diakonia. Sehingga memberi itu sama dengan pelayanan. Ya, kita tahu bahwa 3 tugas gereja yang paling penting adalah persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Gereja yang baik dapat melakukan 3 tugas ini dengan baik, maka itu adalah gereja yang betul-betul yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu GKI di Tanah Papua, khususnya kita sekalian, 3 tugas penting ini menjadi satu mandat yang betul-betul kita harus laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berbicara tentang memberi atau pelayanan, itu adalah hal yang memang sudah menjadi tugas kita sebagai gereja. Siapapun kita, bekerja di mana saja dalam berbagai lini kehidupan, entah itu di gereja, di pemerintah, dan di mana saja, bekerja melayani orang, itu adalah pekerjaan-pekerjaan diakonia atau pekerjaan memberi dalam rangka menolong orang lain. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tugas memberi merupakan salah satu tugas penting yang sudah seharusnya dilakukan oleh gereja. Sebagaimana Kristus memberi dirinya melalui kematiannya di kayu salib, hanya untuk satu hal, untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Karena itu tugas memberi atau tugas melayani merupakan satu tugas besar yang harus dilakukan oleh kita sekalian sebagai gereja, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua, yaitu kasih. Dalam pembacaan tadi di situ dikatakan kasih. Sebab pelayanan kasih. Memberi itu berangkat dari karena kasih. Kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada orang lain. Kasih yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita sehingga memberi dirinya untuk mati tersalib di Bukit Golgota hanya untuk satu perkara, yaitu agar supaya kita dapat diselamatkan. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, tidak ada cara lain yang bisa dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Selain Allah memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus, lahir di kandang yang hina di Bethlehem, agar kemudian dalam pelayanannya mati tersalib di Bukit Golgota untuk menebus kita umat manusia. Kasih inilah yang harus kita jabarkan dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu bagaimana bekerja, melayani orang lain sebagai wujud daripada kasih Tuhan yang telah dikerjakan melalui kayu salib di Golgota untuk kita sekalian. Dan kasih ini harus kita nyatakan dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kita. Entah itu kita bekerja di gereja, di pemerintah, dalam berbagai persoalan, dalam berbagai lapangan kerja apa saja, besar atau kecil, menjadi pimpinan atau anak buah, sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan, selama kita bekerja melayani orang lain untuk kepentingan kesejahteraan orang, itu semua disebut sebagai kasih. Saudara-saudara, para pemirsa tabur Injil yang Tuhan Yesus kasihi. Hal yang ketiga, kepada siapa tugas pelayanan itu disampaikan? Sebagaimana dikatakan dalam ayat 12 tadi, bahagian C. Pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Pekerjaan kita hari ini adalah untuk melayani orang lain. Rakyat, gereja, kecil atau besar, laki-laki atau perempuan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, maupun orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Semua merupakan lapangan penginjilan di mana kasih itu harus kita lakukan kepada mereka. Tanggung jawab besar yang hari ini kita kerjakan adalah bagaimana kita memberi perhatian serius untuk melayani warga jemaat kita, tapi juga yang adalah warga masyarakat kita. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai gereja melakukan pelayanan-pelayanan maksimal. Bagaimana doa-doa harus disampaikan. Bagaimana khotbah-khotbah di berbagai lapangan pelayanan, entah itu di mimbar-mimbar gereja, tapi juga dilakukan di dalam setiap rumah tangga.
Itu harus kita lakukan sehingga warga jemaat kita betul-betul mendapatkan pelayanan prima. Bagaimana penguatan-penguatan rohani harus kita bangun supaya dalam menghadapi situasi terkini, warga jemaat kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus selaku pemberi hidup yang terus menjaga dan memelihara kita. Sehingga jangan sampai virus corona ini membuat kita menjadi kecil, kerdil iman dan percaya kita, sehingga kita tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Melainkan melalui arahan-arahan kita, melalui khotbah-khotbah yang disampaikan, melalui doa-doa dan pelayanan-pelayanan terus kita lakukan, itu akan mampu memberi kekuatan dan penguatan kepada setiap umat Tuhan untuk tetap bertahan menghadapi semua situasi yang saat ini sedang menjadi realitas kita. Para pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, tugas ini bukan hanya tugas kita yang bekerja di gereja saja, tapi semua lingkungan masyarakat, terutama mereka yang berbagai dalam birokrasi pelayanan, harus mampu melakukan perencanaan program yang mampu memberi manfaat untuk pembangunan masyarakat kita, khususnya dalam menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan dunia kita saat ini. Itulah lapangan pelayanan kita, di mana kasih dan pelayanan itu mampu dilakukan kepada mereka. Yang tidak bisa kita lakukan adalah orang-orang yang tidak mungkin kita menolong orang untuk kemudian masuk penjara, atau kita menolong orang untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Inilah yang tidak bisa. Tapi selama orang-orang itu atau rakyat kita adalah masyarakat yang baik, warga jemaat kita adalah warga jemaat yang baik, maka tugas kita hari ini adalah bagaimana bekerja melayani mereka. Hal yang keempat adalah apa motivasi? Apa motivasi daripada pelayanan kita? Seluruh motivasi kita dalam pelayanan kita hanya untuk satu hal, yaitu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti dikatakan dalam ayat 12 tadi, bahagian C, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Seluruh pelayanan kita, seluruh kerja kita hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Allah. Sebagai wujud dari ucapan syukur kita kepada Allah, Allah yang telah menjaga, memelihara, Allah yang telah menyertai kita hari ini hingga hari ini, Allah yang terus memimpin kita dalam berbagai situasi dan kondisi kita. Walaupun virus corona hari ini membuat kita menjadi cukup pusing, namun kita terus bekerja, kita terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita percaya Allah yang kita puji dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang pasti dalam kehidupan kita, di mana saja kita berada dan kita bekerja. Karena itu, seluruh umat Tuhan yang Kristus kasihi, para pemirsa Tabura Injil Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap melihat tema ini sebagai sebuah tema yang terus menolong kita menjalani perjalanan hidup kita di penghujung tahun ini, memberi sebagai wujud dari pengucapan syukur kita. Mari kita terus bekerja, di mana saja kita berada, kecil atau besar pekerjaan yang kita lakukan. Entah itu kita berada di lingkungan gereja, atau di lingkungan pemerintahan, atau di lingkungan adat, atau di mana saja. Seluruh pengabdian kita hanya untuk satu hal, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Allah yang kita puji dan kita sembah adalah Allah yang terus memimpin kita sepanjang sejarah kehidupan kita. Para pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengilhami 4 hal tadi, yaitu kita melihat seluruh tugas kita dalam hubungannya dengan pertama, kasih. Yang kedua, yang pertama pelayanan. Yang kedua, kasih. Yang ketiga, bagaimana tanggung jawab kita kepada orang-orang kudus yang berada di sekitar kita. Dan yang keempat, semua yang kita lakukan dalam rangka mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan melakukan 4 hal ini, kita yakin dan percaya kita akan menjalani perjalanan hidup kita di tahun ini dengan baik, walaupun tantangan datang silih berganti. Kita punya satu tugas besar hari ini adalah bekerja dan terus bekerja. Kita mampu dan harus terus mampu melakukan perubahan-perubahan terhadap seluruh kondisi masyarakat kita. Karena dalam situasi seperti ini, hari ini masyarakat hanya membutuhkan dari kita sebuah pekerjaan pelayanan yang baik,
pelayanan yang mampu mengangkat seluruh derajat kehidupan mereka dari berbagai macam persoalan hidup ini kepada satu kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Karena hanya dengan demikian, maka umat Tuhan akan datang, tunduk di hadapan Tuhan, mengangkat hati mereka dan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mereka yakin dan percaya Allah yang punya kehidupan ini akan terus memimpin mereka. Sebagai orang-orang bekerja dalam pelayanan di gereja, saya minta para pendeta, guru Injil, guru jemaat, para penatua dan syamas, tapi juga teman-teman yang bekerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan gereja, dalam berbagai institusi pelayanan. Mari kita semua satu padu, bekerja untuk memperbaiki dunia kita, membawa kemaslahatan bagi seluruh umat Tuhan. Karena itulah satu hal yang Tuhan percayakan dari kita. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Semoga hari ini dan seterusnya kita menjadi orang-orang yang terus bekerja, memperbaiki dunia di mana kita berada, supaya tidak ada lagi orang yang hidup dalam ketertinggalan. Tidak ada lagi orang hidup di bawah garis-garis kemiskinan, tapi mereka memiliki keselamatan yang abadi. Mereka memiliki kesejahteraan. Dengan demikian nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pelayanan pemberitaan firman Tuhan telah disampaikan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, walaupun dalam keadaan yang sangat terbatas, namun kami percaya Tuhan akan memberkati firman-Mu. Berkati Klasis GKI Yapen Selatan dan seluruh program pelayanan Tabura Injil Kristus yang dilakukan oleh Klasis GKI Yapen Selatan. Saudara Ruben dan teman-teman, Tuhan memberkati agar mereka tetap bekerja dengan baik, karena apa yang mereka lakukan ini adalah bagian dari pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami juga berdoa dan menyerahkan badan pekerja Klasis. Tuhan memberkati agar semua program-program dilakukan, diberkati oleh Tuhan untuk kepentingan masyarakat. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pendengar, pemirsa Tabura Injil Tuhan, seluruh masyarakat di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami berdoa dan menyerahkan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen, dan seluruh elemen pemerintahan yang bekerja melayani rakyat, tapi juga elemen pelayanan di lingkungan gereja. Kami berdoa supaya mereka juga bekerja dengan baik melayani seluruh warga jemaat. Kami berdoa para tua-tua adat dan semua masyarakat yang punya kepentingan langsung dengan pembangunan rakyat, Tuhan memberkati. Ajar kami sekalian untuk terus bekerja, menjadi orang-orang yang suka memberi sebagaimana Kristus telah memberi dirinya mati bagi dunia. Karena itu mari tugas kami adalah bagaimana bekerja menyampaikan pesan Tuhan yang baik ini kepada umat Tuhan. Ini doa kami Bapa, dengarkan, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat untuk para pemirsa Tabura Injil Kristus. Saya Pendeta Salmon Wamia, SMTH Esos, pelayan jemaat di Jemaat GKI Rehoboth Kandos. Saya menyampaikan selamat untuk semua pemirsa. Semoga dengan pelayanan Tabura Injil ini, betul-betul seluruh pelayanan kita dapat berjalan baik. Tuhan memberkati kelas GKI Yapen Selatan dan Saudara Ruben dan teman-teman yang secara khusus bekerja untuk program Tabura ini, Injil ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih dan mari kita terus melayani Tuhan, karena inilah waktu yang baik untuk kita bekerja melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.